Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمني بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Baik, salawat serta salam terlupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu diawali dengan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita kembali setiap pekannya untuk melanjutkan materi kita di Syarah Tuhfatul Anfal. Sekarang sudah masuk ke hukum nun sakinah dan tanwin. Materinya itu adalah idgham dari segi suaranya. Gitu. Kemarin kita itu membahas idgham dari segi secara umum, ya ini secara masuknya itu seperti apa? Apakah dia sempurna ataukah dia itu masih separuh masuknya? Nah itu kemarin yang kita bahas itu. Kita akan lanjut ke pembahasan idgham yang itu mengenai suara, ya, yaitu perubahan suara, mengenai gunnahnya terutama. Baiklah, kita akan mulai kalau gitu. Bagaimana para untuk sebelumnya? Nah, Alhamdulillah Pak, mantap. baik. Antum gimana Baik. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Oke, teh ini gimana Teh Sari? Wah ini Teh Sari, alhamdulillah udah bisa gabung ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sari, aman? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kalau gitu kita langsung saja ya ke materinya, karena kita punya waktu 40 menit di Zoom ini ya. Ada waktunya. Bentar, Anda mau share screen dulu. Oke, mana nih? Sudah ya? Oke, kita langsung ke pembahasan idgham di part yang kedua. Kemarin kan part yang pertama ya, baru yang pembahasan secara umum. Kita langsung ke pembahasan secara spesifik, terutama di pembahasan mengenai nun sakinah dan tanwin ya. Sebelum itu kita baca niat terlebih dahulu seperti biasa. Nawaitu ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal if'adah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan juga kita berdoa untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yadfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lihat silabus kita masuk ke pembahasan yang kedua nih dari nun sakinah dan tanwin, yakni idgham. Ya, mari kita udah bahas secara umum, kita lanjut dulu. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu mengenai pengertian dulu nih, pengertian idgham bila gunnah dulu. Sebenarnya bila gunnah dan bila gunnah ya. Proses terjadinya idgham bila gunnah dan bila gunnah, lalu pengecualian yang tidak termasuk ke dalam idgham bila gunnah di sini. Nanti juga kita akan bahas mengenai beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan atau membaca idgham bila gunnah. Target kita malam hari ini tentu mengetahui, memahami, membedakan juga yang paling penting, dan juga dapat melafazkan dari apa itu idgham bila gunnah, cara proses pengucapannya seperti apa sih yang benar kayak gitu. Karena sering banget masih banyak yang keliru. Ya, meskipun itu secara ini kita akan bahas idgham bila gunnah dan bila gunnah ini sebenarnya itu tidak disepakati para ulama sebenarnya. Jadi ini berdasarkan riwayat aja. Jadi kalau misalkan antum itu tidak menggunakan idgham dengan gunnah, ya itu sebenarnya tidak masalah. Gitu. Tetap sunnah juga. Karena ada riwayat lain yang tidak menggunakan itu. Nanti kita akan bahas. Kita mulai dari pengertian dulu deh. Idgham bi gunnah.
Kita masuk ke bait yang ke-10 berarti ya. Nah, terus tuh. Bait yang ke-10. Nah, biar nggak lupa. Karena kita ada 61 bait, kita masuk ke bait yang ke-10. Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima." Kita artikan lakinnaha akan tetapi idgham itu qismani. Ada dua jenis, jenisnya yudghama. Qismun yudghama idgham. Fihi padanya bi ghunnatin dengan gunnah biyanmu. Nah, huruf-hurufnya adalah di kata yanmu. Ya, nun mim waw. Ini untuk yang gunnah dulu berarti ya. Lalu berikutnya adalah ulima, telah diketahui. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama ini kita masuk ke pembahasan idgham bi gunnah. Jadi idgham kita bahas ini dari segi gunnahnya. Gunnah itu antum tahu nggak? Gunnah itu apa? Coba. Nanti anak bilang gunnah, antum bingung di gunnah itu apa? Ada yang tahu nggak? Gunnah itu apa? Gunnah. Dengung ya. Dengung, boleh. Ada lagi? Gunnah. Kita udah bahas mengenai gunnah ya waktu materi-materi sebelumnya di nun dan mim bertasydid. Nah, itu kita udah bahas mengenai gunnah. Jadi kalau diingatkan kembali bahwa gunnah itu adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Itu namanya gunnah. Itu kalau secara rincinya ya, secara istilah. Jadi suara yang keluar dari rongga hidung itu disebut dengan gunnah. Gitu. Atau kalau di bahasa Indonesia sengau gitu ya. Dengung kayak tadi. Nah itu namanya gunnah. Begitu. Nah, itu yang akan kita bahas mengenai gunnah itu. Lantas bagaimana cara mengucapkan idgham? Masuk nih hurufnya dari yang huruf yang pertama nih dengan masuk huruf yang kedua nih. Bagaimana cara masuknya dengan gunnahnya itu? Apakah suaranya full di rongga hidung ataukah masih ada sisa di mulut? Nah, itu yang kita bahas. Kita lanjut dulu. Berikut adalah idgham pada nun sakin dan tanwin terbagi menjadi dua tadi ya. Ada idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah berarti tanpa dengung atau tanpa tadi suara di rongga hidung. Kalau yang bila gunnah itu ada suara di rongga hidung. Ya. Nah, ini untuk singkatnya seperti ini, ya. Idgham artinya masuk atau melebur. Lalu bila gunnah tadi tanpa masuknya itu tanpa ada dengungnya. Kalau misalkan yang ada gunnahnya berarti masuk dengan dengung atau suara di rongga hidung. Hurufnya kalau yang di gunnah itu ya nun mim waw, sedangkan yang bila gunnah lam sama ro. Nanti kita akan masuk juga nih dihubungkan dengan materi yang sebelumnya nih. Apakah yang gunnah itu semuanya termasuk kamil atau yang ada nakisnya? Ya, nanti untuk analisis ya. Kita lanjut dulu. Proses terjadinya idgham bi gunnah. Kita lihat prosesnya nih. Ini adalah gambarannya. Ini ketika mengucapkan apa nih? Nun, mim atau apa nih? Ada yang bisa menjawab? Nun. Nun. Ini ada tulisannya. Oh iya. Oke. Tapi betul ya, antum kayaknya nggak ngeliat ini, nggak ya? Enggak. Betul, ini nun. Ya. Ini nun ketika nun kan makhraj di sini ya. Jadi dia itu sebenarnya ada dua makhraj kan yang sebelum kita bahas di mengenai pembahasan makhraj, nun itu punya dua makhraj. Yang pertama di ujung lidah ya, bertemu dengan apa? Langit-langit lidah. Langit-langit. Betul, langit-langit ini ya. Langit-langit lidah, bukan langit-langit. Ini langit-langit mulut ya. Langit-langit mulut di sini. Oh iya. Ya. Oke, terus berikutnya ini makhraj yang pertama nih atau makhraj mukammal namanya. Kalau yang mukamil penyempurnanya disempurnakan oleh makhrajnya si khayshum. Jadi dia ada dua makhraj, yang satunya di sini suaranya, yang satunya di sini. Kayak gitu. Jadi kalau di nun itu punya sifat gunnah yang dimana itu sifat lazimah ya, masih ingat ya. Berarti kalau dia lagi sukun nih, lagi berharokat ya, mau itu fathah, dhamma atau kasrah itu semuanya ada gunnahnya. Meskipun nanti ada tingkatannya kan. Yang gunnah al-qas, gunnah kamil akmal gitu ya. Gunnah yang apa namanya, yang itu sedikit, yang itu banyak, dan gunnah yang sempurna. Itu kan ada tingkatannya. Nah, ini cara pengucapan ketika nun itu ini nun biasa ya, masih belum masuk ke pembahasan idgham nih. Jadi ada dua, makhraj mukammal dan mukamil. Oke. Nah, ini berikutnya. Kalau ini adalah pengucapan
Apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Kalau dari gambar itu lagi ngucapin huruf apa nih? Ya pun ada tulisan anun mudghamatan bigunnatin fil ya. Jadi ini adalah nun yang sukun bertemu dengan huruf ya. Ini hukumnya kan idgham ya. Idghamnya apa? Guna atau biguna? Biguna atau bilaguna? Kalau nun sama ya. Nun sama ya. Berarti kan apa? Biguna. Dengan guna. Di sini kan ada ininya sih ya, anak panahnya itu. Jadi gak usah bingung ya. Ini ada anak warnanya ke sini, berarti suaranya keluar juga dari sini. Berarti ada gunanya, kayak gitu. Nah, ketika mengucapkan, caranya yang pertama adalah separuh, gunanya terjadi, yaitu separuh makhraj nun telah masuk ke huruf berikutnya. Jadi ketika nun mati ini atau tanwin itu bertemu dengan huruf ya, itu separuh makhrajnya nun telah masuk ke huruf berikutnya. Jadi huruf nun itu separuhnya itu udah masuk ke huruf si iya-nya. Jadi mulut kita itu udah masuk ke ya atau lidah kita kan ya kan makronya ada di lidah. Jadi ketika nun mati ketemu ya nih, dia itu langsung ke makrotnya ya, ai gitu. Dia udah ada di situ stay suaranya ai kayak gitu. Berikutnya bersamaan dengan itu makrotnya khoisum tetap aktif. Makrotnya khoisum itu yang sinun itu tetap aktif. Jadi sembari dengan lidahnya tadi naik tuh di tengah lidah kan, ya itu kan di tengah lidah. Ai, nah itu sembari dengan suara itu ada suara lagi di rongga hidung, gitu. Ibaratnya 50-50, satunya ada di sini, 50% di sini, 50% ada di mulut. Jadi nggak semuanya di mulut dan nggak semuanya di hidung. Gak ai, itu kan semuanya di hidung. Ai, atau kalau yang semuanya di mulut, ai, suaranya itu di mulut. Nah, kebanyakan kalau para pembaca, terutama yang masih baru belajar, itu seringkali gunanya itu entah itu lebih banyak di mulut atau bahkan lebih banyak di hidung. Tapi lebih banyak anak dengar di mulut. Di mulut. Harusnya itu harus ada di rongga hidung. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai yang di rongga hidung itu nggak ada sama sekali. Harus ada. Atau bahkan gunanya itu gunah kamil gitu. Gunah yang sempurna. Banyak dia suaranya dari rongga hidung. Nah, ketika selesai daripada pengucapan ai tadi itu, ketika masuk ke iya gitu ya, mai fa mai ya pas iya itu dia non aktif yang hidungnya. Nah, pada saat huruf berikutnya diucapkan, maksudnya huruf ya-nya, ya gitu, maka makhrajnya khaisumnya langsung dinonaktifkan. Jadi nggak pas pengucapan ya jangan aktif hidungnya, ya gitu ya. Faman ya'mal harus dimatikan. Faman faman ya jadi tidak perlu ada dengungnya ketika pengucapan ya, karena dia udah selesai tuh huruf nunnya. Gitu. Selesai sampai situ diidghamkannya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh perbandingan prosesnya nih. Terjadi idgham, ada nun sakinah dan tauhid bertemu dengan ya ini idgham naqis dan bertemu dengan mim idgham kamil. Jadi kalau misalkan nun mati atau tanwin itu bertemu dengan ya nih, maka dia masuknya idgham naqis seperti pembahasan kemarin. Nun mati bertemu dengan ya ai gitu ya. Ai itu kan masih ada sisa gunahnya. Jadi masuknya naqis dia. Sedangkan kalau yang mim dia masuknya kamil. Kita lihat contohnya. Famay ya'mal tadi ya. Nah, ini famay ya'mal nun ketemu ya. Dia masuknya idgham naqis kalau dari pembahasan masuknya. Tapi kalau dari pembahasan suaranya itu masuknya adalah guna atau bila guna? Ya, famay ya'mal Punah ya. Nah, betul. Jadi kalau pembahasan biaguna atau bila guna, nun ketemu ya adalah biguna. Sedangkan kalau misalkan pembahasan masuknya nih, masuknya sempurna nggak sih? Gitu.
ke huruf selanjutnya atau masih ada sisa. Nah, kalau yang itu berarti masuknya nakis dia. Karena masih ada gunahnya di nunnya. Tadi ya, kayak gitu. Faman ya'mal. Kayak gitu. Kalau berikutnya nih, mim ketemu tanwin bertemu mim atau nun mati bertemu mim, maka dia masuknya tadi kalau dari segi masuk adalah idgham kamil. Tapi kalau dari segi suara, perubahan suara, maka dia itu masuknya biguna atau bila guna? Khairum min. Khairum Gun. min. Gunah ya. Iya guna, betul. Karena masih ada gunanya. Begitu. Jadi kesimpulannya kalau idgham yang bioguna itu ada yang kamil, ada yang naqis. Gitu. Yang kamil yang mana? Yang kamil yang itu mim sama nun. Kalau yang nakis ada apa lagi? Dua juga. Ya sama waw. Kayak gitu. Jadi kalau ya sama waw itu dari segi masuknya nakis. Tapi kalau dari segi biguna atau bilaguna tetap guna. Oke. Terus kalau mim sama nun itu masuknya kalau dari segi masuk adalah idgham kamil. Tapi kalau dari segi suara dia perubahannya adalah tetap biguna. Jadi intinya kalau yang biguna nih ya nun mim waw itu ada yang nakis ada yang kamil. Yang kamil cuma ada dua, mim sama nun. Sedangkan kalau yang nakis juga ada dua, ya sama waw kayak gitu. Itu dari pembahasan yang biguna. Nanti ya pembahasan yang berikutnya adalah bilaguna. Nah ini ada pengecualian nih. Pengecualian nih. Jadi ada itu yang nun mati atau tanwin, ya, terutama nun mati sih. Nun mati ada yang tidak dibaca idgham atau tidak dibaca biguna, tapi dia dibacanya idhar. Nah, kita lihat di bait yang ke-11 ini, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya pada satu kata. Nah, maka janganlah diidghamkan. Contohnya di kata dunia atau juga sinwan. Begitu. Ini ada pengecualian di sini. Jadi sebenarnya ada 4 pengecualian kata yang itu dia itu dibacanya idhar, bukan idgham. Kenapa? Karena dia dalam satu kata, ya. Dunia kan satu kata ya. Beda dengan faman ya'mal tadi. Atau misalkan nanti kita lihat ada contohnya di sini. Nah ini ya, ada 4 yang itu tidak dibaca idgham. Yang pertama ada sinwan, ada kinwan, ada ad-dunya, ada bunya. Tiba mati nih laptopnya. Ternyata baterainya habis. Oh, Tadi ada pemberitahu, jangan lupa. Aduh, sebentar ya. siap. Oke, kita lanjut lagi, Afwan tadi ya. Jadi ada 4 yang itu tidak dibaca idgham. Kenapa? Karena dia dalam satu kata. Ya, ini kan satu kata ya. Sinwan, kinwan, dunia, bahkan dunia sering ya. Kemarin di talakinya THN itu ada tuh ya, dunia ya kemarin kita bahas. Nah itu masuk di pembahasan ini. Yaitu disebutnya bukan idgham, tapi dia idhar. Idharnya masuknya idhar mutlak. Ya, jadi bukan idhar halqi yang kemarin kita bahas. Karena idhar halqi itu pembahasannya adalah nun mati atau nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf halqi. Atau juga bukan idhar syafawi ya. Kan ada idhar syafawi. Idhar syafawi itu yang mim mati pembahasannya. Itu idharnya jelasnya di bibir. Dan juga bukan idhar komari, yaitu idhar yang itu pembahasan lam sakinah. Atau juga bukan idhar riwayah. Gitu. Jadi ada idhar riwayat. Jadi idhar kata yang di Al-Quran itu dibaca idhar itu karena riwayat. Ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kalau yang ini disebut dengan idhar mutlak. Jadi emang udah asalnya itu mutlak. Udah asal dari asalnya itu adalah idhar. Gitu. Itu ada di surat-surat berikut ini. Ya, ada di surat At-Taubah contohnya. Surat Al-Aradu dan Al-Anam. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ketemu nih dengan kata-kata ini dibaca idhar ya, jangan dibacanya idgham. Misalkan contohnya di ini ya. La yazalu bui, jangan gitu ya. La yazalu buyyanu.
Teman-teman udah belajar idgham nanti diidghamkan. Enggak ya, karena dia itu dalam satu kata nih. Dia masuk satu kata tuh kan, satu rangkaian kata. Kayak Hanif satu kata gitu. Enggak Hanif Art. Kalau Hanif Art itu satu kata dengan satu kata yang lain. Jadi dua kata tuh. Kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan yang pembahasan kita itu adalah yang itu beda kata. Nah, beda kata. Berikutnya adalah beberapa kesalahan. Nanti sebelumnya itu dari itu mengenai izhar riwayat dulu, Anda jelasin ya. Jadi ada izhar yang itu di riwayat. Contohnya itu di surat Yasin dan surat Al-Qalam. Kalian boleh lihat di surat Yasin. Nanti antum tampilin aja, Pak. Di sini antum kasih tampil di sini nih. Nah, kasih putih nih. Antum kasih tampilin nanti diedit. Nanti surat Yasin ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi antum boleh buka dulu nih di Al-Qur'annya. Udah dibuka dulu. Atau di mungkin di aplikasi HP. Yasin. Berikutnya kan wal Qur'anil Hakim gitu. Nah, itu kalau misalkan di wasol itu jangan diidghamkan ya, tapi diizharkan. Jadi bacanya kalau di wasol kan dilanjut ya. Enggak di waqaf. Yasin wal Qur'anil Hakim gitu. Jadi jelas. Karena kan dia terakhirnya nun mati sebenarnya kan. Yasin gitu. Tapi kalau misalkan digabung nih sama ya ayat yang kedua jangan diidghamkan. Jangan Yasin wal Qur'anil Hakim enggak ya. Itu tetap idhar. Jadi kalau misalkan dijabarin, ada pen nggak sih? Coba ini. Nah, tulis deh. Saya kalau pakai ini. Kalau antum udah buka, udah kelihatan ya. Contoh misalkan Anda jabarin di sini aja nih. Jabarin. Kalau misalkan bacaannya ya. Iya. Susah banget pakai ini ya. Intinya dia ada ya, terus di belakangnya ada nun. Kan? Begini. Nah, ini ada nun mati di sini kalau cara bacanya kan. Yasin. Nah, ini kan ada nun nih. Kalau misalkan bertemu wa-nya nih, wal Quran kan ada wa nih. Pakai wal Qurannya aja dulu. Nah, ini kan ada wa nih. Nah, Yasin kan sebenarnya bacanya seperti ini ya. Yasin. Nah, kalau ini nun mati nih, bertemu waw. Jadi kalau misalkan di wasol itu jangan diidghamkan. Yasin wal jangan gitu. Karena dia riwayatnya tidak seperti itu. Bacanya jelas. Itu contoh satu yang pertama. Yang kedua adalah di nun di Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam. Coba dibuka dulu Al-Qalam. Nanti untuk tampilkan aja surat Al-Qalam. Itu ada nun wal qalami wa ma yastur. Kalau nun kan itu namanya nun itu yang di situ adalah huruf-huruf muqatta'ah gitu ya. Jadi dibacanya itu seperti tanpa harokat gitu kan. Jadi kan dibacanya panjang nun. Nah, itu belakangnya ada nun mati tuh. Ketika diwasol jangan diidghamkan. Nun wal qalami jangan seperti itu. Jadi diidharkan. Itu sebagai tambahan aja mengenai idhar riwayat. Oke, kita lanjut dulu deh. Ini ada beberapa kesalahan atau lahan di pembacaan idgham bi gunnah nih. Yang pertama adalah tidak mengalirkan suara ke rongga hidung, terutama ketika mengucapkan idgham pada waw dan ya. Jadi kalau misalkan mengucapkan idgham pada waw dan ya itu jangan tidak dialirkan suaranya di rongga hidung. Jadi suaranya cuma ada di mulut doang nih, sering nih. Suaranya cuma ada di mulut doang, jangan. Suara itu di mulut doang, jangan. Tapi ada di hidung juga. Itu kesalahan yang biasa terjadi tuh. Jadi jangan sampai tidak ada suara di rongga hidung, harus ada. Jadi kalau misalkan antum pegang hidung nih, ada getaran dikit ya. Atau pencet nih,
Nah itu suaranya itu tetap keluar dari mulut sedikit, setengahnya gitu. Dan setengahnya lagi ada di hidung. Intinya gitu. Yang kedua, mengalirkan suara ke rongga hidung seluruhnya. Nah ketika idgham nakis, padahal seharusnya suara huruf berikutnya sudah tampak. Jadi kebanyakannya di rongga hidung nih suaranya. Tadi misalkan yang di idgham nakis kan nun ketemu ya. Faman ya'mal itu jangan kebanyakan di hidung. Faman faman ya. Nah yang dianya nggak jelas. Yang di mulutnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi itu kesalahan, kekeliruan. Yang ketiga adalah tidak menahan suara sampai 2 harokat gunnah atau tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Jadi jangan sampai ditahan suaranya, terutama lebih daripada 2 harokat ya. Dia tidak menahan suara, dia tidak menahan suara, jadi tidak ada gunnahnya dia, atau terlampau tergesa-gesa. Sebenarnya kalau yang ini kan dari pembahasan yang seperti yang Anda bilang tadi bahwa idgham bi gunnah ya atau bila gunnah itu bukan kesepakatan para ulama. Jadi bukan ijma gitu. Jadi ada yang beda pendapat. Ada yang menggunakan semuanya, yang huruf-huruf idgham itu misalkan huruf idgham kan huruf idghaman ada ya, nun, mim, waw, sama lam sama ro. Itu ada yang digunakan semua tuh. Lam sama ro juga diikut guna tuh. Yes, ya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang tidak digunakan semua. Ada yang bila guna semua. Jadi yang nun, mim, terus waw sama ya itu tanpa guna. Jadi misalkan faman ya'mal tadi. Faman ya'mal langsung begitu. Itu ada. Karena kan riwayat atau qiraat itu ada banyak ya. Terutama yang utama itu ada 10. Kita itu masuk ke yang Imam Hashim. Ya, jalurnya jalur Syatibiyah. Ya. Atau Imam Hafs. Nah, beliau itu kita itu memakai riwayatnya beliau. Jadi kalau misalkan kita belajarnya seperti itu, maka gunakannya yang seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak digunakan, maka antum jangan salahkan terlebih dahulu karena mungkin dia menggunakan riwayat lain yang tidak ada guna kayak gitu. Misalkan gitu. Yang keempat, memanjangkan suara huruf yang berada sebelum nun sakinah. Nah, ini biasanya sering nih. Contohnya fama ya'mal tadi ya. Banyak dipanjangin. Fama ya'mal, fama ya'mal. Nah, itu yang keliru. Jangan dipanjangin karena kan di situ nggak ada mad ya. Kayak gitu. Ini mengenai pembahasan di idgham bil gunnah. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk yang ke bila gunnah. Mau nanya Pak, ini kan tadi terkait riwayat yang kita pelajari ini kan dipisah ya, yanmu sama laro dipisah gitu. Dan juga ada riwayat lain yang katanya tadi dibahas disamaratakan gitu ya. Ya. Nah, terus kalau misalkan nih kita memang pakai yang dipisah, kemudian kita secara nggak sengaja gitu, ketika baca laro dilibas juga gitu. Jadi apakah otomatis pindah gitu atau itu terjadi kesalahan gitu? Karena kan kita harus pindah dulu gitu atau gimana Pak? Hukumnya otomatis switch gitu. Iya, kalau misalkan antum nih udah belajarnya itu belajar yang kita pisah ini ya. Contohnya ada yang guna sama yang bila guna. Antum belajar yang ini. Tapi ketika lagi baca, antum sengaja atau enggak lu? Sengaja atau enggak dulu? Secara tidak sengaja mungkin Pak. Oh, secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, berarti kan karena kita lagi belajar mungkin karena tidak sengaja itu mungkin ya karena lupa atau apa ternyata harusnya diguna, ternyata enggak, itu berarti ya enggak masalah, dimaaf. Gitu. Ya tapi yang seharusnya itu kan pakainya yang ada gunanya misalkan contoh ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan antum tetap juga enggak itu nggak berdosa juga, nggak sampai berdosa. Jadi kesalahannya itu dihitungnya tidak berdosa. Tapi menjadi aib bagi antum. Karena kan antum udah belajar yang ini, yang dua ini. Yang ada guna sama yang tidak ada guna. Gitu. Jadi kalau antum tidak menggunakan itu nih, terutama ya dengan sengaja gitu ya. Nah berarti antum kan jadi aib gitu ya. Antum kan udah belajar, kenapa antum nggak pakai gitu. Ibaratnya gitu. Jadi nggak sampai kesalahan, ya nggak salah gitu. Karena kan itu tetap sunnah. Antum mengucapkan seperti itu pun juga nggak masalah. Tapi kan karena antum belajar ini, karena kan nanti gini, antum pakai yang mana nih gitu. Jangan dicampur-campur. Gitu. Karena kan nanti kalau misalkan dicampur-campur,
akan menjadi konsekuensinya lain gitu. Karena nanti akan timbul konsekuensi lain. Misalkan yang tadinya kalau di riwayat ini nih harusnya seperti ini, tapi di riwayat lain tidak seperti itu. Jadi harus konsisten. Yang antum mau ambil yang mana dulu nih? Karena nanti kayak misalkan contoh ya, huruf goin sama kho. Goin sama kho, antum milih riwayat mana nih? Masuk ke tenggorokan atau masuk ke lidah? Kalau antum milih yang ke tenggorokan, maka nanti ketika nun mati bertemu kho atau enggak goin, maka dia dibacanya adalah idhar. Kalau antum milihnya yang tenggorokan. Tapi kalau antum masuk pilihnya yang di lidah, maka dia jadi ikhfa. Nah, ketika itu maka akan timbul konsekuensi lagi yang lain, hukum-hukum yang lain nanti. Yang antum mungkin belum tahu kan, kayak gitu. Maka dari itu cukup antum mempelajari yang antum pelajari sekarang ini, maka pakai yang itu dulu, pegang dulu. Kumpulkan dulu semuanya. Dimengerti. Ada lagi mungkin? Ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu deh. Kita percepat dulu ya, karena ini sebenarnya dua pembahasan ini ya, Anda pakai PPT yang satu lagi. Kita langsung masuk ke pembahasan yang part ketiga nih, yang bila guna ya. Harusnya ini Anda satu ini. Afwan, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pengertian dari idgham bila guna ya. Berarti kalau bila guna tanpa ada gunanya ya, langsung aja. Ini hurufnya cuma ada dua, lam sama ro. Jadi kalau yang tanpa guna berarti tanpa dengung. Maksudnya adalah ketika masuk nih huruf yang pertama dengan huruf yang kedua, maka tanpa ada gunanya. Atau huruf yang pertama itu dianggap tidak ada. Gitu. Langsung aja masuk ke huruf yang kedua. Contoh nih, kata ini, billadunka. Nah itu nunnya tidak dianggap, langsung ke lam. Gitu. Jadi tanpa ada guna. Billadunka, tapi jangan mil kayak gitu ya. Mil sering banget ada yang ditahan. Kalau yang kita pelajari jangan ditahan untuk nun mati ketemu lam ini. Nah, kita lihat dulu di bait yang ke-12, Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu anhu berkata, "Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam wa ra tsumma warna." Nah, yang ketiga itu adalah yang kedua afwan. Idghamun bi ghairi tanpa gunnah. Dengung. Ya. Filami pada huruf lam, wa ra dan huruf ra. Kemudian karorna, jadi getarkanlah di huruf ro ini. Nah, untuk yang bila guna ini cuma ada dua tadi ya, lam sama ro. Lam sama ro. Jadi kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini, lam atau ro, maka dibacanya tanpa ada gunanya. Langsung aja masuk ke huruf lam sama ro. Sekarang pertanyaannya gini, ketika masuk itu, apakah dia masuknya kamil atau kanakis? Ya, lam sama ro deh, langsung sekarang. Kamil ya? Apa tuh? Mau jawab? Emi? Atau Kamil atau nakis? Oke, kita lanjut dulu ya. Ada aja kendalanya. Recording in progress. Apa namanya? Waktunya mau habis ya. Oke, kita lanjut tadi. Kira-kira masuknya mana? Kamil atau nakis? Dari yang lam sama ro nih. Kalau misalkan mati atau tanwin ketemu lam atau ro. Kamil ya? Kamil. Kalau dari poin itu? Kamil atau nakis? Wa malam. Kamil ya, Pak. Kamil. Iya, betul ya. Jadi masuknya kamil gitu ya. Antum jangan bingung-bingung ya. Karena ketika masuk kan kenapa? Gunanya nggak ada. Sifat yang sinunnya, baik itu dari gunanya atau dari makhrajnya atau sifat apapun dari nun itu udah nggak ada. Dianggap kan nggak ada gitu. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf lam kalau nggak ro. Jadi masuknya kamil. Sempurna. Berikut adalah proses terjadinya idgham bila gunnah.
Ya, cara membaca idgham bila guna dengan langsung membaca huruf kedua dan menjadikan lebar takjil tanpa menganggap keberadaan nun sakinah atau tanwin. Ya, jadi yang nun pertama nih atau huruf yang pertama ini, ya, baik itu nun atau tanwin itu tidak dianggap, langsung aja masuk ke huruf berikutnya. Ya, suaranya itu langsung huruf berikutnya. Dia mustaqorril ril, jadi nggak ada ril gitu. So, yang jelas nih yang nun mati ketemu lam. Ada ma alla ta'budu alla masuk ke lam. Nah, biasanya kalau tandanya itu antum pakai Quran standar internasional, kalau antum anda saranin waktu itu ya, itu pakai itu, antum coba lihat perhatian nih. Kalau untuk yang idgham itu dia tanwinnya itu nggak sejajar. Nah, itu enaknya pakai Quran yang itu, ya. Nah, ini mungkin bisa pakai gunakan Quran yang itu biar nanti mudahkan juga sebenarnya, dan juga bisa belajar dari sini. Gitu. Bisa nyambung lah, gampang connect-nya. Nanti mungkin Pak Hani bisa fotoin Qurannya seperti apa, biar mungkin Teh ini juga nanti cari-cari Qurannya. Coba untuk perhatikan Teh. Untuk yang tanwin itu dia nggak sejajar. Beda dengan yang idhar kemarin. Kemarin kan sejajar dia. Nih, contohnya seperti ini yang tidak sejajar nih Pak. Oh, Tidak sejajar. oh iya. Nah, itu berarti dia idgham tandanya. Ya, kalau yang sejajar berarti dia idhar. Nah, berikutnya tandanya itu kalau yang idgham itu di nun sakinah ya. Kalau yang di nun sakinah itu dia tidak ada tanda sukunnya. Beda dengan idhar kemarin. Kalau yang idhar itu nun sakinahnya ada tanda sukunnya gitu. Atau kepala H biasanya, kepala H. Sedangkan kalau yang idgham nih yang di nun sakinah itu nggak ada tuh, kayak gini kosong aja. Gak tuh perhatikan, berarti nggak ada tuh. Nah, kalau tuh perhatikan lagi, kalau yang dikata dunia tadi tuh yang idhar mutlak tadi, itu nunnya itu ada tanda sukunnya. Karena dia itu idhar. Kalau yang ini nggak ada. Kayak gitu. Dan di huruf berikutnya, di lam ini atau enggak tadi ro tadi tuh ada tanda tasydidnya. Itu menandakan idgham. Ya. Kalau Al-Qur'an yang dipakai di Indonesia itu semuanya ada tanda sukunnya, semuanya sama. Mau itu idhar, ikhfa, iqlab, semuanya sama. Ada tanda sukunnya. Ya, jadi bingung tuh kalau misalkan kayak gitu. Terus juga tanda tanwinnya itu ya sama semua gitu, ya bisa meratakan. Tapi kalau yang ini pakai Quran yang untuk pakai tuh Quran Utsmani ya atau cetakan Madinah itu dia seperti ini. Jadi bisa buat belajar juga gitu. Nah ini ya contohnya salamun qawlam mir rabbir rahim. Nun ketemu mir. Nah tadi yang di bait tadi itu ada tulisan digetarkan. Nah jadi digetarkannya itu ya sekedar taksrir aja ya, jangan sampai ditampakkan banget tapi disembunyikan. Jadi nggak makin banyak nih mentang-mentang dia ada tasdidnya bir rabbir rahim biasanya kayak gitu ya. Qawlam mir rabbir rahim. Ya, tidak seperti itu. Takhirnya cukup 1-2 kali getaran aja. Mirod birrahim kayak gitu. Ya. Berikutnya ini contoh ya, yang nun mati ketemu lam. Yubayyin lana. Oh ini ada tanda sukunnya ya. Ini pakai bukan Utsman ini. Mir rabbihim hudallil muttaqin ghafurur rahim kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Masuknya dia kamil tadi ya. Dan dia masuknya bila guna gitu. Oke. Nah, ini contoh tadi yang Ana kasih tahu ya untuk tanda di mushafnya. Pada tanda pada mushaf mengikuti kaidah ketentuan idgham kamil. Karena pertemuan nun sakinah dan tanwin dengan huruf lam dan ro termasuk idgham.
kamil gitu. Jadi lam sama ro itu masuknya idgham kamil, maka tanda di mushafnya itu ya ikuti idgham kamil. Gimana? Ya ini kayak tadi ya. Yang itu dia sebenarnya bukan pakai ini ya. Ini maksudnya. Jadi dia itu langsung masuk ke huruf lamnya. Ini kalau dibaca seperti ini. Ini tulisannya seperti ini, tapi kalau dibunyikan seperti ini. Milladunhu, milladunhu. Jadi seperti tidak ada nunnya. Gitu. Ini juga mirrabbihim, mirrabbihim. Jadi sama seperti tidak ada nunnya. Kayak gitu. Kalau dari suara ya, tapi kalau dari lafaznya ada tuh ya. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, berikut kesalahan atau lahan dari idgham bila guna nih. Yang pertama nih, mengalirkan suara ke rongga hidung. Nah, jangan ya. Miru tadi apa contohnya yang misalkan lama jadi. Karena kalau ro agak susah kalau misalkan masuk ke hidung ya. Nah, mil ladunhu tadi ya. Mil ladunhu, jangan mil ladunhu, jangan ditahan. Lalu berikutnya adalah menahan suara sehingga terdengar lebih panjang. Tadi sama. Miladunhu, bedanya kalau yang suara ini menahannya itu suaranya lebih banyak di mulut, sedangkan kalau yang atas ini mengalirkan ke rongga hidungnya itu lebih banyak, ada tahannya gitu, sedangkan kalau yang menahan suaranya itu lebih banyak di mulut. Miladunhu, yang keliru langsung aja miladunhu tanpa ada gunnahnya, tapi ada sedikit ini ya, ada sedikit bainiyahnya ya untuk huruf lamnya. Jadi nggak ditahan banget, tapi juga ada sedikit aliran. Miladunhu pasti miladunhu. Jadi nggak miladunhu. Kalau itu agak syiddah gitu, ya, terlalu tergesa-gesa. Jadi nggak ada aliran di lamnya. Harus ada sedikit nya. Miladunhu. Gitu. Yang ketiga, memanjangkan suara huruf yang berada pada sebelum nun sakinahnya. Contoh yang ini tadi ya. Mi-nya jangan panjang, miladunhu. Biasanya nih yang mikir dulu nih, apa nih selanjutnya nih hukumnya ikhfa, izhar atau iqlab nih. Jadinya mi-nya panjang, saya mikir nih, miladunhu gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi jangan dipanjangkan di sebelum nun sakinah atau tanwin. Gitu sih. Itu pembahasan kita untuk guna dan bila guna ya. Oke, kalau gitu nanti next materi kita akan masuk ke al-qalb atau iqlab nih. Ya, iqlab. Pertama nanti iqlab pasti udah pernah dibahas ya, cuman lebih ke riwayat nanti ya. Riwayat hafaz itu iqlabnya seperti apa? Terutama dari segi mulutnya. Kita nanti ada pembahasan di situ. Mungkin itu saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan nama saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.